Sekarang kita bicara pengangguran. Nah, kalau saya ngajar di S1, dulu saya hampir 20 tahun ngajar di Unpar, saya bilang saya ngajar pengangguran dulu karena ini penting bagi Anda. Mungkin Anda akan jadi pengangguran juga gitu ya. Nah, kebanyakan orang mendefinisikan pengangguran tidak bekerja. Salah. Yang tidak bekerja belum tentu penganggur. Yang disebut pengangguran adalah angkatan kerja tapi tidak mendapatkan pekerjaan. Siapa angkatan kerja? Nah, definisi Indonesia berubah-ubah. Tahun 70-an yang namanya angkatan kerja usia 10 sampai 64. Usia kerja ya. Saya ke usia kerja dulu. Tahun 70-an usia kerja usia 10 sampai 64. Tapi karena kita tanda tangan konsensus internasional tentang pekerja anak tahun 90-an, itu usia kerja 15 sampai 64. Tapi karena perkembangan demografi, sekarang kita mendefinisikan usia kerja itu adalah lebih dari 15 tahun. Jadi tahun 70-an, tahun 90-an, atau 2000-an awal, kalau ada orang umur 65 tahun, nggak bekerja, nggak bisa disebut pengangguran. Tapi sekarang, kalau ada umur 70 tahun nggak bekerja, bisa disebut pengangguran. Kapan dia disebut pengangguran? Kalau dia usia angkatan kerja. Jadi angkatan kerja adalah usia kerja dan pengen bekerja. Kalau dia usia kerja tidak pengen bekerja, bukan angkatan kerja. Nah, kalau bukan angkatan kerja, bukan pengangguran. Tingkat pengangguran menunjukkan berapa persen angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau Anda baca koran, definisi Anda lihat berita pengangguran di Indonesia saat ini 7% karena COVID ya. Itu bukan 7% dari jumlah penduduk. Tapi 7% dari angkatan kerja. Saya pindah ke slide berikutnya. Ini skemanya, ini kalau nggak salah tahun 2018 ya, Agustus. Nanti Anda bisa cek di BPS juga. BPS itu selalu mengupdate datanya. Cuman di sini saya ingin menjelaskan apa yang disebut dengan pengangguran itu. Jadi Anda lihat, dari total penduduk kita bagi menjadi dua kelompok. Pertama, usia kerja, yang kemudian bukan usia kerja. Nah, definisi terbaru bukan usia kerja tadi adalah 14 tahun ke bawah. Kalau dulu ada dua, 14 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas. Sekarang cuma 14 tahun ke bawah. Nah, Anda lihat, Indonesia tahun 2018 jumlah penduduknya 265 juta, yang bukan usia kerjanya 70 juta. Ini dari segi demografi mengkhawatirkan masih ada 70 juta orang yang hidupnya harus ditanggung oleh orang lain gitu ya. Karena dia belum bekerja ya. Nah, yang usia kerja 195 juta. Kalau yang bukan usia kerja, tadi bukan pengangguran, dulu dan sekarang ya. Tapi yang usia kerja 15 tahun ke atas ini juga belum tentu semuanya pengangguran. Kalau dia bukan angkatan kerja, artinya usia kerja, tapi dia milih untuk tidak bekerja. Dia bukan pengangguran. Nah, dua alasan utama kenapa usia kerja nggak mau bekerja, itu pertama karena lagi sekolah, lalu yang kedua, ibu rumah tangga atau mengurus rumah tangga. Jadi karena bukan angkatan kerja 64 juta, angkatan kerja kita tahun 2018 131 juta. Nah, dari 130 juta itu yang bekerja 124 juta. Yang menganggur 7 juta. Nah, definisi pengangguran di sini adalah pengangguran terbuka, nanti bisa lihat di BPS definisinya, yaitu 1 minggu sebelum sensus, ditanya, kalau dia 1 minggu sebelum sensus bekerja 1 jam saja, nggak dikatakan pengangguran terbuka. Jadi, 7 juta orang dibagi 131 juta itu yang disebut dengan tingkat pengangguran. Bukan 7 juta orang dibagi jumlah penduduk ya, tapi 7 juta orang dibagi angkatan kerja. Karena itu tadi saya katakan, kalau Anda dengar pengangguran kita 7% atau 8%, 8% dari angkatan kerja, bukan 8% dari penduduk. Kita pindah ke slide berikutnya. Nah, ini agak detail tentang data penduduk dan angkatan kerja kita.
Jadi total penduduk Indonesia tahun 265, bukan usia kerja sekian. Nih lihat, ini bukan angkatan kerja. Alasan yang paling penting, sekolah, mengurus rumah tangga, lainnya ya. Jadi yang sekolah hampir 17 juta, yang mengurus rumah tangga 40 juta, yang lainnya di luar dua alasan ini, bisa cacat, bisa sakit, berkepanjangan, 7 juta, hampir 8 juta. Angkatan kerja kita segini, yang tidak bekerja segini, yang pernah bekerja segini. Jadi Anda lihat rasio antara angkatan yang tidak bekerja dengan rasio yang pernah bekerja itu tinggi, itu artinya turnover tenaga kerja kita tinggi sekali. Ini berbahaya. Dikit-dikit kerja berhenti gitu ya. Ini bahaya. Tidak pernah bekerja, ini angkatan kerja baru, yang baru masuk pasar tenaga kerja, 3,5 juta. Tingkat pengangguran kita tahun data ini 5,34%. Kita pindah ke slide berikutnya. Kita juga bisa melihat tingkat pengangguran antar provinsi. Ini bisa memberi gambaran awal tentang welfare. Bisa diperinci lagi antar kabupaten, kota ya. Makin detail datanya, sampai batas tertentu makin bagus. Nah, daerah pengangguran tertinggi di Indonesia itu Jawa Barat, 8,16%. Terendah itu Bali ya, 0,86%. Saya pindah ke slide selanjutnya. Pindah slide yang ini saya lewatkan saja. Jadi ini pengangguran Indonesia tahun 70 sampai 2013, maka definisi yang lama. Yang penting Anda sudah tahu angka-angka ini artinya apa. Tadi saya sudah jelaskan. Jadi yang konsepnya adalah pengangguran bukan dari persen penduduk, itu yang harus Anda pegang, tapi persen angkatan kerja. Sekarang saya pindah ke slide berikutnya. Jenis-jenis pengangguran. Ini jenis-jenis pengangguran ini penting kita pahami untuk membuat kebijakan mengatasi masalah pengangguran. Paling nggak mengurangi masalah pengangguran. Ada yang disebut dengan pengangguran nature. Jadi pengangguran nature itu adalah pengangguran dalam kondisi ekonomi yang paling baik sekalipun. Ini penting Anda catat karena tidak mungkin tidak ada pengangguran. Pasti ada pengangguran. Dalam kondisi sebaik apapun ada pengangguran. Nah, kalau dalam kondisi ekonomi membaik, sekalipun ada pengangguran, itu disebut dengan pengangguran natural, pengangguran alamiah. Nah, berapa batas pengangguran natural? Ini yang masih perdebatan. Beberapa buku teks mengatakan, jika pengangguran antara 4% sampai 6% angkatan kerja, yaitu ekonomi sudah dalam kondisi natural. Atau dalam agak bahasa yang rada mirip dengan itu adalah perekonomian sudah full employment. Jadi kalau dalam teori pengangguran, full employment itu enggak 100%, antara 4 sampai 6%. Terusnya ada pengangguran cyclical. Pengangguran cyclical adalah pengangguran karena siklus ekonomi. Jadi waktu ekonomi pertumbuhannya melambat, penganggurannya bertambah. Tapi nanti kalau ekonomi pertumbuhannya naik, pengangguran berkurang. Nah, cyclical unemployment kita lihat sekarang, misalnya setelah COVID, tingkat pengangguran kita naik, ya. Tapi nanti kalau COVID selesai, ekonomi kita bisa pulih, pengangguran turun. Nah, apa yang menyebabkan kita nggak bisa menghilangkan pengangguran? Salah satunya adalah kita punya dua jenis pengangguran pada saat natural and unemployment. Jadi kalaupun ekonomi kita baik tadi tetap ada pengangguran, ada dua penyebabnya. Pertama pengangguran struktural, yang kedua pengangguran friksional. Perbedaan antara pengangguran struktural dengan friksional cuma satu penyebabnya, kualitas SDM. Kalau pengangguran struktural, kualitas SDM yang tidak memenuhi syarat pasar kerja. Jadi selama dia tidak memperbaiki kualitas itu, dia tetap menganggur. Kalau pengangguran friksional, kualitasnya bagus, tapi dia milih-milih pekerjaan. Biasanya ini dilakukan oleh sarjana yang baru lulus, karena hidup di petapaan, kali gitu ya.
Dia merasa kalau sudah sarjana, kualitasnya bagus, dia yang nyari-nyari, dia yang dicari-cari, dia menghayal kayak gitulah. Dia ngelamar kerja ke beberapa tempat, sekali nggak terima, dua kali nggak terima, tiga kali nggak terima, dia nggak peduli. Nah, waktu dia nggak peduli, tapi dia tetap nganggur kan, itu namanya pengangguran friksional. Nah, di Indonesia dulu saya pernah coba teliti, tapi ya dengan cara sederhana, itu pengangguran friksional di Indonesia, kebanyakan orang Indonesia dari lulus sampai dapat kerjaan pertama kali, itu 8 bulan. Ya ada yang 3 bulan dan 6 bulan, tapi sarjana rata-rata 8 bulan. Jadi selama dia tidak mendapatkan pekerjaan, tapi tidak masalah, karena dia merasa masih ada harapan untuk dapat pekerjaan yang lebih cocok, itu disebut dengan pengangguran friksional. Atau seringkali disebut voluntary unemployment, pengangguran sukarela. Tapi kalau pengangguran struktural, ini masalah. Dia pengen kerja, tapi nggak dapat. Nah, kalau buku teks ekonomi bilang involuntary unemployment, pengangguran tidak sukarela. Tapi supaya mengharukan, ya bilang aja. Saya, Pak Priyono, tuh sering suka dengan terjemahan Pak Priyono tentang involuntary unemployment, yaitu pengangguran duka lara. Jadi dia nganggur dan sedih. Kalau ini nganggur tapi nggak sedih, minimal untuk sementara waktu ya. Kita pindah ke slide berikutnya. Saya mau jelaskan 4 konsep yang di slide tadi, saya selebihnya ke sini. Anda perhatikan, garis putih menunjukkan pengangguran natural. Jadi dalam kondisi ekonomi yang terbaik, pengangguran natural di sini. Misalnya, kalau ekonomi tumbuh 5%, pengangguran sekitar 5% juga misalnya gitu ya. Maka kalau Anda lihat garis putih, koordinat di garis putih itu adalah ekonomi tumbuh 5%. Sepanjang garis putih ekonomi tumbuh 5%. Nah, pada saat itu pengangguran 5%. Tapi kan manusia tidak tahu masa depan. Jadi kadang-kadang tebakan dia meleset. Ekonom meramalkan ekonomi kita bakal tumbuh 5% juga misalnya. Jadi pengangguran nggak bertambah, tapi di luar dugaan resesi. Nah, kalau resesi salah satu indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi melambat. Nah, waktu pertumbuhan ekonomi naik jadi 6%, pengangguran bertambah. Anda lihat di kurva awal, itu garis kuningnya, itu adalah pengangguran aktual ya. Ya. Harusnya kalau pertumbuhan ekonominya 5%, pengangguran 5%. Tapi karena pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari 5%, pengangguran lebih tinggi dari 5%. Nah, Anda lihat kurva kuning, garis kuning berikutnya turun ke bawah. Nah, kalau turun ke bawah itu bacanya ekonomi tumbuh lebih tinggi dari 5%. Nah, karena ekonomi tumbuh lebih tinggi dari 5%, penganggurannya berkurang. Nanti naik lagi. Nah, jarak antara garis kuning dengan garis datar itu disebut dengan pengangguran cyclical. Jadi pengangguran cyclical kadang-kadang bisa saja negatif, tapi kalau dalam konteks analisis ekonomi, pengangguran cyclical adalah pengangguran yang lebih tinggi dari pengangguran natural karena siklus ekonomi. Jadi kita nggak pernah terlalu khawatir kalau yang ke bawah, yang kita khawatirkan adalah kalau ke atas. Jadi kalau kurva pengangguran yang bergerak ke atas, itu yang disebut dengan pengangguran cyclical, dan ini masalah. Nah, sekarang pada saat tingkat pengangguran natural, ada 2 komponen penganggurannya. Yang pertama pengangguran struktural, dan kedua pengangguran friksional. Yang agak berat bagi kita adalah kalau yang terjadi pengangguran struktural. Artinya kualitas SDM kita nggak memenuhi syarat. Nah, saya jadi ingat tahun 2011 sampai 2013, saya diminta bantu oleh Kemendristek, waktu itu Kemendristek, kemudian Kemendikti, untuk saya sendiri nggak menguasai pakai model, saya lupa namanya, sistem apa ya, saya lupa namanya, tapi tugas kami waktu itu adalah untuk mengevaluasi apakah kalau kemajuan teknologinya tinggi bagus bagi perbaikan kesejahteraan rakyat. Saya ekonomnya, lalu kita punya seorang dokter dari ITB, Pak Tasrik, bagus banget orangnya ya, menguasai modelnya.
saya mengontrol dari segi teori ekonominya. Karena kan sangat lebih ngerti ke softwarenya ya. Kita desain, kita running, terusnya seorang pejabat Kemenristek Dikti bilang, tolong dong bikin kalau pertumbuhan teknologi di push. Katanya pushnya berapa persen? 4% gitu. Kita bikin simulasi, kita lihat hasil 50 tahun ke depan, kaget, dapat tingkat pengangguran 40%. Dia nanya ke saya, Mandala apa maknanya nih? Ya Pak, kalau teknologinya tumbuh terlalu cepat, itu namanya kita akan berhadapan dengan pengangguran struktural. Jadi saya bilang, ekonom seperti kami itu nggak cuma ngelihat teknologi cepat apa enggak, tapi apa dampaknya bagi welfare. Jadi kalau teknologinya tumbuh cepat sekali, sementara kualitas sistemnya nggak naik, pengangguran struktural. Tapi pengangguran struktural nggak selalu karena teknologi. Bisa saja teknologinya nggak tumbuh terlalu cepat, tapi karena kurikulumnya nggak match. Jadi sebenarnya tidak ada pendidikan yang mengatakan siap pakai. Kalau dia bilang kampus kami bisa menghasilkan sarjana siap pakai, itu bohong. Tidak ada. Yang ada siap adaptasi. Nah, universitas yang bagus menghasilkan sarjana-sarjana yang gampang dilatih, gampang dididik. Nggak nyusahin banget gitu ya. Nah, proses adaptasi inilah yang barangkali saya katakan tadi menunjukkan kualitas seorang. Jadi tadi saya katakan persoalannya lebih berat kalau di pengangguran kita kebanyakan struktural. Tapi kalau pengangguran kita kebanyakan yang friksional, bisa jadi masalah juga. Artinya lulusan kita genit-genit, sombong-sombong, nggak tahu diri, pengen langsung dapat kerjaan bagus gitu ya. Nah ini bisa kita evaluasi juga. Kita pindah ke slide berikutnya. Tadi saya katakan, waktu kita bicara pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan nanti inflasi, tetap ada intervensi pemerintah. Misalnya tadi ada masalah pengangguran struktural. Bagaimana caranya mengatasi pengangguran struktural, bahkan pengangguran friksional? Barangkali untuk pengangguran struktural, kita bisa atasi dengan pelatihan-pelatihan. Tapi lagi-lagi ada keputusan individu yang menyebabkan kita tidak mungkin menghilangkan pengangguran. Apalagi setelah kita komitmen menjalankan pemerintahan dengan lebih demokratis, kita tidak bisa memaksa. Untuk pengangguran friksional, juga untuk pengangguran struktural, barangkali peranan lembaga pemerintahan. Mungkin Anda besar setelah teknologi IT maju, tapi waktu zaman saya masih muda, masih kecil lah, itu pengen cari lowongan kerja, baca koran atau kadang-kadang ke kantor dinas tenaga kerja, cuma ditempel di karton gitu ya. Ongkosnya mahal. Tapi sekarang dengan adanya IT dan itu Anda bisa dapat informasi tentang kerjaan lebih banyak. Dan gak usah mengirim pakai amplop. Dulu saya waktu baru lulus, ya mama saya nyuruh saya kerja, saya pengen bertualang. Ya saya nurut aja, saya ngirim surat lamaran 15, nggak ada yang manggil, tapi saya ingat untuk satu amplop, itu saya keluarkan setara 100 ribu ya. Jadi 15 amplop itu saya mengeluarkan setara 1,5 juta. Akhirnya ada beberapa perusahaan yang manggil, saya pernah dipanggil Astra, berarti saya bertualang lagi. Pas saya pulang, mama saya marah. Astra udah manggil, kamu suruh kerja. Saya senang banget kan karena saya justru nggak jadi kerja gitu, saya nggak pengen gitu. Ya namanya mama kan marahnya sebentar gitu. Tapi kalau sekarang Anda kirim surat kirim lamaran pakai surat, orang kaget, perusahaan kaget. Ini dari zaman batu mana gitu ya. Tapi tanpa lembaga perantara, susah mempertemukan orang yang membutuhkan tenaga kerja dengan yang memiliki keahlian yang sama. Misalnya, banyak yang nggak tahu saya punya keahlian-keahlian khusus yang dibutuhkan oleh beberapa lembaga pemerintahan, bahkan lembaga internasional, dan saya kebetulan juga nggak terlalu tertarik ke situ. Sampai kawan-kawan saya marah, dan dulu juga Pak Marlin marah ke saya ke situ. Kamu kok nggak jalanin hidup dengan serius gitu? Nggak Pak, saya senang aja. Ya dia agak terhibur. Kalau saya merasa nggak nganggur, tapi banyak orang dulu punya keahlian, tapi nggak bisa dapat karena lembaga perantaranya di tengah nggak ada.
Yang berikutnya juga barangkali asuransi pengangguran. Ini juga kita definisikan hati-hati. Asuransi pengangguran artinya orang yang pernah bekerja, nanti suatu saat kalau nganggur, untuk sementara waktu nggak usah khawatir lah. Saya ngerasakan, saudara, penderitaan orang yang putus kerja itu. Banyak teman saya yang waktu masih muda, PHK, khususnya teman SMA, entah karena apapun alasannya, saya udah nggak sampai hati nanya kenapa PHK gitu ya. Tapi waktu lihat PHK saja, penderitaannya sudah terlalu besar. Bahkan walaupun dikasih pesangon yang besar, tetap penderitaannya besar itu ya. Ya mungkin untuk sementara waktu mengurangi penderitaan itu ya asuransi pengangguran. Karena kalau jiwa kita sudah relatif stabil, relatif tenang, kita biasanya lebih produktif dibanding orang yang serabutan. Kita pindah ke slide berikutnya. Sebelumnya ya, bukan sebelum. Ini penyebab kenapa kita selalu berhadapan dengan masalah pengangguran. Tadi ada pengangguran struktural, ada pengangguran friksional, dan ada yang lain-lain. Yang lain-lain yang saya mau bahas cuman mungkin kebijakan upah minimum dan serikat pekerja, tapi kebijakan minimum juga belum diajarin. Jadi upah minimum itu intinya adalah upah diputuskan oleh pemerintah di atas upah pasar. Akibatnya, yang ingin bekerja lebih banyak, tapi perusahaan mengurangi jumlah penggunaan tenaga kerja, menghasilkan pengangguran. Jadi selama ada upah minimum, pasti ada pengangguran. Kalau nggak mau ada pengangguran, hapus upah minimum. Tapi problemnya adalah, untuk konteks Indonesia, kalau upah umum dihapus, seringkali upah yang diberikan terlalu rendah. Padahal itu bisa saja sesuai dengan produktivitas orangnya gitu. Karena upah seringkali mencerminkan produktivitas. Yang berikutnya serikat pekerja dan perlindungan kolektif, ini juga sering memunculkan masalah pengangguran. Saya pindah ke, tadi kalau ada mau nanya langsung ya. Sekarang saya pindah ke inflasi. Dulu Anda pernah dapat, jangan-jangan pernah dapat definisi inflasi adalah jumlah uang beredar lebih banyak dari jumlah barang ya. Definisi itu kurang tepat. Jadi inflasi adalah gejala kenaikan harga yang bersifat umum dan terus-menerus. Ada 3 unsur penting waktu kita bicara inflasi. Yang pertama, kenaikan harga. Tapi kenaikan harga saja tidak menunjukkan otomatis inflasi. Kenaikan harganya harus bersifat umum dan terus-menerus. Nah, di ekonomi makro, ngitung inflasi itu adalah dengan menggunakan indeks harga umum. Rumusnya sederhana. Nah, 3 indeks harga umum yang paling banyak dipakai itu adalah indeks harga konsumen, indeks harga implisit GDP deflator, dan indeks harga perdagangan besar. Tapi yang indeks harga perdagangan besar saya nggak jelaskan dulu. 2 yang paling umum dipakai adalah indeks harga konsumen, Consumer Price Index, dan indeks harga implisit, deflator PDB. Di Indonesia ini pembandingnya, ini data 2012. Jadi ada 2 yang paling sering dipakai, IHK dan IHI. Kalau di Indonesia indeks harga implisit GDP deflator. Kalau di negara lain, Consumer Price Index. Cara ngitungnya, kalau IHK kita ngitungnya dengan pembobotan. Mungkin ini sama dengan ngitung IPK Anda waktu S1, sama IPK Anda di semester ini nanti waktu berjalan. Jadi IPK kan ngitungnya 2 yang penting. Nilai dan bobot ya. Jadi kalau IPK Anda bertambah tinggi, misalnya IPK Anda 2, DO ya. IP Anda 3,2 atau 3,0 naik jadi 3,5, itu kan naik sekitar 11%, 12%. Itu bukan berarti semua pelajaran Anda nilainya naik 12%. Barangkali ada pelajaran yang bobotnya besar, Anda dapat nilai A. Tapi pelajaran yang bobotnya kecil, Anda dapat nilai B.
atau B plus gitu ya. Nah, prinsip itu dipakai untuk hitung IHK. Hanya masalahnya IHK kalau angkanya makin besar itu pertanda kurang bagus. Kalau angkanya makin besar ada inflasi. Kalau jadi deflator, kita ngitung yang paling agregat, yaitu PDB harga berlaku dibagi PDB harga konstan kali 100. Nah, untuk manfaat dan keterbatasan, barangkali yang paling penting gini, kalau kita mau ngitung kemahalan hidup, kita pakai IHK, karena itu bicara tentang biaya kebutuhan pokok. Nah, penyesuaian upah pekerja, itu kita memakai inflasi, tapi inflasi untuk penghitungan upah pekerja itu kita lebih baik menggunakan IHK karena kita bicara biaya hidup. Tapi untuk kasus-kasus khusus kita bisa mendeflasi angka itu dengan menggunakan IHI. Contohnya gini, kita mau ngitung dampak tentang pengeluaran pemerintah, misalnya dana alokasi umum, dana transfer terhadap kesejahteraan rakyat. Nah, kalau kita mau ngitung dampak itu, yang kita hitung lebih baik adalah angka realnya. Jadi angka belanjanya tuh DAU-nya atau dana transfernya tuh bukan angka nominal. Kita harus hilangkan pengaruh inflasi. Maka kita koreksi dengan menggunakan IHI. Bisa saja kejadiannya gini. DAU-nya naik 5%. Tapi inflasinya 8%. Jadi sebenarnya secara real DAU-nya turun, minus. Nah, kalau minus, daya belinya turun. Jadi walaupun secara nominal uangnya ditambah banyak, tapi sebenarnya jauh lebih kecil daripada periode sebelumnya kalau dikaitkan dengan daya beli gitu ya. Uang beredar, juga kita lebih baik menggunakan angka IHI. Tapi kalau untuk biaya hidup tadi, kita menggunakan IHK. Kita pindah ke slide berikutnya. Supaya terbayang oleh Anda, mungkin saya kasih contoh perhitungan IHK yang sederhana. Ini tahap-tahapnya. Pertama, kita tentukan keranjang komoditi konsumsinya dulu. Lalu kita butuh informasi harga pada setiap periode. Kemudian kita terjemahkan ke dalam nilai uang. Lalu, seringkali nilai uang itu dalam angka yang besar, supaya kita bisa ngelihat. Kita sederhanakan dengan menggunakan indeks harga, yang disebut dengan indeks harga konsumen. Setelah itu kita menghitung inflasinya dengan menggunakan IHK. Jadi waktu Anda ingin menghitung inflasi, sekali lagi harus ingat, IHK atau IHI. Kalau IHK itu tentang kemahalan hidup. Ini kasusnya gini, wah sorry, ini tahunnya masih belum dirubah. Jadi, harusnya 2016, 2017, 2018 ya. Jadi komoditi dikonsumsi adalah setiap tahun 4 kg ikan dan 20 kg beras. Harga ikannya periode 2012, 2013, 2014 naik terus. Harga berasnya juga naik terus. Kita pengen tahu berapa laju inflasi. Sekarang kita ikuti prosedurnya. Pertama, kita ikutin dulu berapa keranjang konsumsinya. Beras 4 kilo, ikan 4 kg, telur rendah sebenarnya nih namanya. Contoh ya, harusnya 1 tahun orang Indonesia harus makan ikan lebih dari 10 kilo supaya cerdas gitu ya. Kalau 4 kilo mah goblok ya. Terusnya beras 20 kilo. Nah, tadi kita udah dapat informasi harga beras dan ikan. Kita kalikan. Anda lihat angkanya, 2016 44, 2017 68, dan 2018 92. Dari mana dapatnya? 4 kali 1 tahun 2016, ditambah 20 kali 2, 44. Bacanya gini, tahun 2016 untuk mengkonsumsi 4 kg ikan, dan 20 kg beras butuh uang 44. Tapi Anda lihat tahun 2017-18 naik. Maka biaya hidup dari 2016 ke 2018 tambah mahal. Tapi hati-hati. Yang menyebabkan tambah mahal bukan angka ininya,
tapi komposisinya. Kalau Anda belanjanya dari tahun ke tahun makin besar, tapi komposisinya berubah, kita nggak bisa menyimpulkan biaya hidup bertambah mahal. Saya ulangi ya, Anda dari tahun-tahun belanjanya tambah besar, tapi komposisi belanjanya berubah. Saya nggak bisa simpulkan biaya hidup tambah mahal apa enggak. Tapi kalau komposisinya tetap, cuman untuk memenuhi komposisi tetap itu uang dikeluarkan tambah banyak, biaya hidup bertambah mahal. Nah, Anda lihat, tahun 2016, 44, 2017, 68, tahun 2018, 92. Kebetulan ini angka yang gampang ya. Nanti kalau kita ngitung, kalau kita ngitung kenyataan, kadang-kadang angkanya 7 atau 8 atau 9. Nah, kemampuan mata kita melihat perbedaan itu hanya maksimal 3. Kalau lebih dari 3, kita agak sulit. Itu sebabnya biasanya indeks-indeks itu kita itu maksimal 3. Nah, sekarang angka ini kita rubah jadi dalam bentuk indeks. Misalnya, saya pakai tahun dasar 2017. Artinya, 2017 indeksnya 100. Dari mana dapat 100-nya? 68 per 68, 100 kali 100, 100. Tahun 2016, 44 per 68. 2018, 92 per 68. Anda lihat, kalau angka indeksnya bertambah besar, ada inflasi. Saya ulangi, kalau angka indeksnya bertambah besar, ada inflasi. Berapa besar inflasinya? Tahun 2017, 5,4. Artinya, indeks harga tahun 2014, 5,4% lebih tinggi dari tahun 2016. Nah, karena ini IHK, saya bisa bilang, biaya hidup tahun 2016 lebih tinggi, biaya hidup 2017, 5,4% lebih tinggi dari biaya hidup tahun 2016. 54%, bukan 5,4%. Biaya hidup tahun 2018, 35% lebih tinggi dari biaya hidup tahun 2017. Nah, yang saya agak lupa, Anda lihat, waktu saya ngitung laju inflasi, saya ngitung persentase perubahan. Anda lihat, 2016 ke 2017, angkanya berubah 35. 2017 ke 2018, 35. Tapi inflasinya nggak bisa dibilang masing-masing 35%. Inflasi tahun 2017, 35 dibagi 65. Inflasi 2017, 18, 35 dibagi 100. Jadi sekali lagi, waktu ngitung laju inflasi, kita ngitung laju perubahan persentasenya. Kita bisa ngitung, saya pindah ke slide selanjutnya. Kita bisa ngitung inflasi bulanan. Kita punya IHK bulanan, jadi kita bisa ngitung inflasi bulanan. Kita bisa ngitung inflasi tahunan. Inflasi tahunan adalah akumulasi inflasi bulanan. Nah, kalau ada tanda negatif, itu deflasi. Jadi kalau data 2018 kita mengalami deflasi bulan Agustus dan bulan September. Di DKI, sebenarnya cara nebak inflasi agak gampang, kata teman di BPS, bilang gini, Mandala, kalau inflasi sekitar bulan puasa itu di bawah 1%, maka inflasi DKI bisa di bawah 4%. Jadi 25% inflasi di DKI itu ditentukan oleh bulan puasa. Dalam kondisi normal ya. Itu sebabnya pemerintah jaga supaya bulan puasa nggak ada kenaikan harga ya. Ini berkaitan dengan kebiasaan yang sulit dirubah. Jadi ya jaga supaya jangan sampai inflasinya tinggi pada tahun itu, karena itu berdampak untuk inflasi tahunan. Nah, ini inflasi tahun 2014 sampai 2019. Dari IHK kita bisa translate ke inflasi. Ya, untuk koma juga gini, saudara. Kadang-kadang kalau orang yang S1 statistik, komanya 4 di belakang. Tapi kalau saya ekonom, untuk kasus umum, biasanya cukup 2 lah. Kalau 4 susah bacanya gitu ya. Jadi inflasi 2015 6,4%, itu artinya
biaya hidup tahun 2015 lebih mahal 6,4% dari biaya hidup tahun 2014. Saya pindah ke slide sebelumnya yang bulanan. Misalnya Anda lihat Februari 2018 inflasi 0,17, biaya hidup tahun Februari 2018 0,17% lebih tinggi dari Januari 2018. Tapi tahun 2018 3,13 bacanya, biaya hidup tahun 2018 3,3% lebih tinggi dari biaya hidup tahun 2017. Sekarang saya bisa menghitung inflasi dengan menggunakan deflator PDB. Cara menghitungnya adalah cara dapat angka PDB-nya, GDP deflatornya, PDB harga berlaku dibagi PDB harga konstan. Nah, saya ambil contoh Indonesia. Dari data PDB kita dapat dua nilai, PDB harga berlaku, PDB harga konstan. Deflator PDB-nya di kolom keempat ya. Misalnya tahun 2015 128,3 itu adalah hasil dari nilai kolom 2 dibagi kolom 3, hasilnya dikali 100. Nggak dikali 100 nggak apa-apa. Tapi supaya mata bisa ngelihat lebih cepat enak, dikali 100. Jadi Anda lihat, deflator PDB tahun 2015 128,3, tahun 2016 131,4, dan seterusnya. Yang paling penting ini, kalau angka indeks harganya naik, terjadi inflasi. Lalu kita terjemahkan berapa kecepatan inflasinya. 2016 2,4%. Ini maknanya berbeda. Kalau pakai IHK, 2,44% bacanya adalah biaya hidup tahun 2016 2,44% lebih mahal dari biaya hidup tahun 2015. Tapi kalau pakai GDP deflator atau IHK bacanya, harga barang agregat pada tahun 2016 2,4% lebih mahal dari harga barang agregat pada tahun 2015. Nah, kalau harga barang agregat naik, apakah biaya hidup bertambah mahal dengan laju yang sama? Bisa iya, bisa lebih, bisa enggak. Sangat tergantung berapa persen peranan komoditi pokok. Kalau peranan komoditi pokok besar, ya bisa. Tapi contohnya gini, IHI-nya naik karena kenaikan harga Mercedes, ya nggak masalah. Jadi kalau di IHI kita ngitung agregat. Nah, karena itu kita mendeflasi angka-angka makro, biasanya kita pakai agregat. Nah, ini saya menunjukkan juga cara yang lebih gampang adalah hitung aja laju pertumbuhan nominalnya berapa, laju pertumbuhan realnya berapa, selisihnya itu adalah inflasi. Inflasi dengan angka yang paling agregat. Misalnya tahun 2016, pertumbuhan PDB nominal kita 7,6%, tapi pertumbuhan ekonomi kita 5%. Ada perbedaan harga 2,6%. Itu laju inflasi. 2017, pertumbuhan nominal kita 9,6%, tapi pertumbuhan real ekonomi kita 5,1%. Selisihnya 4,5%, itu inflasi. Lagi-lagi, kalau yang ini seluruh barang dan jasa. Kalau IHK hanya kebutuhan pokok. Kita juga bisa ngitung laju inflasi menurut periode tertentu, nggak cuma 1 tahun ya. Misalnya tahun 70-80 Anda lihat, slide berikutnya, laju inflasi 8,4%. Jadi artinya, 20,9%. Selama tahun 70-80 rata-rata kenaikan harga agregat 20,9% per tahun. Kemudian Anda lihat tahun 2013 sebelah kanan, 8,4%, lalu 2014 ke bawah turun ya. Jadi kenaikan harga umum 2015 ke bawah relatif rendah.
Nah, apa gunanya angka ini? Tadi saya katakan, angka ini sebenarnya kita bisa pakai untuk ngitung harga realnya berapa. Jadi supaya kita nggak terkecoh, secara nominal bisa saja murah, tapi sebenarnya mahal setelah coba dideflasi. Saya ambil contoh inilah, telur ayam. Ambil beberapa contoh. Anda lihat tahun 2014 sampai 2019 untuk telur ayam, harga nominalnya naik terus. Tahun 2014, 1 kilogram telur ayam 17.769. 2015, 19.648, dan seterusnya. Tadi harganya makin naik. Apakah harga telur ayam semakin lama semakin mahal? Kita coba deflasi. Nah, karena ini harga telur ayam, kita pakai IHK. Saya ambil angka IHK Indonesia tahun 2014 sampai 2019. Saya terjemahkan. Ke dalam harga real. Jadi kolom 2 dibagi kolom 3 kali 100. Bacanya gini, harga nominal telur ayam tahun 2015 yang sebesar 17.769, sebenarnya harga realnya 15.694. Jadi memang kalau Anda lihat angkanya, itu dari tahun 2014 ke 2016, harga telur ayam naik. Tapi dari 2017 ke 2019, harga telur ayam turun. Walaupun nilai nominalnya naik, tapi harga realnya turun. Mungkin saya bisa coba ngitung gaji. Kawan saya kan banyak yang PNS ya. Gajinya kan naiknya 5 tahun sekali. Waktu gajinya naiknya setiap 5 tahun, waktu itu ya, nggak setiap tahun naik gitu, 5 tahun sekali naik, biarpun naik mukanya nggak selalu ceria. Kenapa? Ya barangkali dia merasakan sendiri bahwa daya belinya turun. Nah, supaya gampang saya ngambil UMP. Ini perdebatan waktu saya bantu pemerintah DKI masalah UMP, saya di Dewan Pengupahan. Ya, serikat pekerja selalu merasa upahnya turun. Saya coba itu pakai data, karena perusahaan juga selalu bilang upah naik kok. Gitu. Kita cek pakai data ya. Anda lihat upah nominal per bulannya berapa, itu di kolom kedua. Lalu ada kolom ketiga, IHK. Sorry, kita terjemahkan ini bukan upah nominal, tapi upah real ya, tolong koreksi. Anda lihat tahun 2014 bacanya, daya beli upah nominal tahun 2014 itu sebenarnya 2,044. Jadi kalau Anda lihat angkanya, untuk DKI, ya memang benar, upah real makin lama makin mahal. Karena tahun 2019 peringkat 1, 2018 peringkat 2, dan seterusnya, ya memang benar upah real bertambah mahal. Ini punya dua konsekuensi. Pertama, bagi pekerja senang, karena upahnya tambah mahal ya. Tapi bagi perusahaan, enggak. Waktu upah tambah mahal, dia ngurangin penggunaan tenaga kerja. Contoh yang terakhir, saya bicara tentang bunga real. Kadang-kadang ada orang suka nanya, Mandala kok sekarang orang Indonesia kayaknya malas nabung ya? Gitu. Saya bilang belum tentu malas gitu ya. Barangkali juga mereka rasional. Kenapa? Ngapain nabung kalau tambah miskin gitu? Jadi, waktu Anda nabung, Anda tambah kaya apa enggak, lihat aja. Bunga tabungan Anda bagaimana? Positif atau negatif? Kalau bunga tabungan Anda negatif, ya Anda tambah miskin. Wajar kalau nggak mau nabung, ya. Contohnya tahun 2016.
Saya ngambil dari data BPS, dari data Bank Indonesia. Tahun 2016 misalnya bunga nominal deposito bank umum 1,69%, inflasinya 2,4%. Ya bunga realnya negatif, artinya kalau Anda nabung makin miskin. Ini bisa menjelaskan kepada teman saya itu kenapa orang Indonesia nggak mau nabung. Jangan buru-buru tuduh malah, saya bilang. Tapi memang bunganya negatif. Nah, bunga ini maknanya apa sih? Ya bagi pemilik dana, bunga kan pendapatan. Ya kalau bunganya negatif, harganya negatif, ngapain saya naruh uang di sana gitu. Tapi bagi peminjam senang. Makanya kalau yang tukang utang suka dengan inflasi, dia nunda bayar utang. Karena sebenarnya bunga realnya negatif. Jadi kalau bunga realnya negatif, makin banyak yang pengen ngutang. Tapi pemilik uang, ngapain nabung tadi saya katakan. Mungkin dari saya ini dulu, artinya ini 3 indikator ekonomi yang paling penting selama Anda kuliah. Bisa Anda tambahkan dengan yang lain, tapi yang paling penting ini, dari 3 angka ini nanti Anda bisa paham sebenarnya arah ekonomi kita kemana, membaik atau memburuk. Terus ya, Anda bisa evaluasi, sebenarnya langkah yang ditempuh oleh pemerintah, baik atau buruk, benar atau salah, sempurna apa enggak. Kalau sempurna apa enggak, kecil kemungkinan sempurna, tapi nanti Anda bisa kasih masukan kepada pemerintah, entah pusat, entah daerah, bukan dengan emosional. Kita untuk belajar di sini untuk melihat sesuatu dengan menggunakan data. Sehingga akhirnya kita bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan. Dan itu sebenarnya output terpenting dari lulusan sini. Jadi Anda bisa saja kerja di swasta, nggak pernah kerja di pemerintah, tapi seenggak-enggaknya dengan melihat angka-angka ekonomi makro perkenalan ini, Anda mulai terbuka. Apakah hidup saya akan semakin baik? Apakah ekonomi akan semakin baik? Apakah langkah yang ditempuh pemerintah cukup baik sehingga Anda merasa nyaman? Terusnya juga nanti atau belajar teori yang lebih dalam, Anda bisa merubah perilaku. Selama ini barangkali Anda nggak ngelihat nilai ekonominya, misalnya kawan saya bilang, Mandala, saya pernah diskusi waktu kalau saya makan bubur ayam sarapan di pasar, saya suka ngobrol sama ibu yang jualan, itu dia bilang, bubur ayam saya murah gitu. Satu porsi cuma 7.000, tapi sama Pak dosen aja saya minta 10.000. Saya ketawa-ketawa gitu ya. Kapan-kapan kamu saya ajak, saya bilang. Saya pengen ajak dia makan di itu. Anda yang kalau di Depok tahu ya, apa nih, Margo City. Margo ya. Di Margo kan ada bubur ayam yang enak tuh. Satu porsi 40.000 cuman. Jadi satu porsi bubur ayam di pasar tempat saya biasa sarapan, itu 10.000, isinya cuman ayam seuprit, terus ya bawang goreng, sama apa, bawang goreng sama kecap, sama kerupuk. Duduknya kayak fosil kalau lagi rame. Tapi kalau di tempat saya makan, kalau lagi ada duit atau minimal ketemu cewek kaya yang nggak mungkin saya ajak ke situ, 40.000 isinya daging apa gitu ya, paling. Jadi kualitas makanannya 10 kali lipat daripada kualitas yang di pinggir jalan. Tapi harganya cuma 4 kali, 5 kali lipat. Jadi secara ekonomi lebih murah kalau makan di restoran yang bagus gitu. Pola-pola seperti inilah. Jadi saya sering melihat orang-orang sekeliling kita, apalagi yang kurang beruntung pendidikannya kurang bagus, membeli sesuatu yang benar secara ekonomi mahal. Sehingga akhirnya makin lama daya saing mereka makin lemah. Saya pernah bilang sama Bapak Ibu, ya pernah ada satu orang yang datang ke saya, bilang, Pak Mandala, anak saya pengen kuliah di swasta, bayarannya segini-segini. Saya tanya, universitas apa Pak? Gitu. Disebut, saya nggak kenal universitas itu, dan saya tanya, udah berapa tahun universitas itu berdiri? Baru 3 tahun. Janganlah Pak, saya bilang.
terlalu mahal. Tapi boleh bayar cicil, bukan soal itu. Anak Bapak menghabiskan waktu 4 tahun di situ, tapi nanti nggak dapat kerja karena belum teruji. Lalu dia bilang, bagaimana anak saya? Kasih kursus saja di tempat yang bagus, Pak. Itu lebih bagus daripada kuliah di tempat yang nggak jelas, saya bilang. Nah itu contohnya gitu ya. Silakan kalau ada mau bertanya. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Uh, Apakah Windy ya? Iya, saya Windy, Pak. Yang kenceng, Win. Iya, mau tanya yang terkait dengan inflasi, Pak. Tadi kan ada dua pendekatan ya, Pak. Pakai yang IHK sama yang GDP deflator. Ya, betul. Saya mau tanya, kalau misalkan untuk membuat atau menyusun suatu asumsi makro yang dipakai di APBN, itu yang digunakan pendekatan yang pakai IHK atau yang GDP deflator ya, Pak? Kalau makro, APBN karena lebih agregat, biasanya kita pakai GDP deflator. Kedengaran nggak, Windy? Iya, kedengaran, Pak. Maaf, anak saya sedang nangis. Tapi kalau kita mau ngitung kenaikan apa di mikro, kenaikan upah, kita pakai IHK. Oh, oke, baik, Pak. Oke. Iya, Pak, mungkin ada ini, Pak, titipan itu di chat grup ada pertanyaan dari Mbak Niar. Tunggu saya lihat dulu ya. Tunggu, saya nggak bisa ngeliatnya, tapi saya tanya kawan saya. Kak, kalau ngeliat pertanyaan lewat chat grup gimana? Hah? Biasanya kan di... Oh, bukannya sini ya? Oh, ada situ terus. Ini stop aja dulu ya. Ini bang. Bisa. Oke, Niar ya. Iya Pak, tadi saya nanya di chat grup Pak. Ini pertanyaan kamu kan? Betul Pak, saya Pak. Oke, jadi saya baca ya. Tadi Bapak menjelaskan bahwa salah satu prinsip perilaku ekonomi adalah rasional. Sebagaimana kata Adam Smith, dalam penjelasan lain Bapak mengatakan bahwa mekanisme pasar tersebut adalah yang paling demokratis. Ya, tapi di sisi yang lain memiliki antara lain kekurangan karena market value dan ketidakadilan. Oke. Oke, terus ya, sebagai contoh sederhana tadi Bapak menyampaikan soal penjualan kaos karena ada logo UI jadi melonjak tajam. Oke, gini. Waktu kita bicara mekanisme pasar, ada 3 syarat minimal supaya pasar itu berjalan efisien. Syarat ini abstrak tapi nggak apa-apa lah. Yang pertama, tidak ada kekuatan monopoli. Urutannya saya nggak usah itu ya. Jadi produsen nggak cuma satu-satunya. Syarat yang kedua, private good. Artinya barang dan jasa itu dikonsumsinya oleh individu dan tidak punya pengaruh terhadap orang lain. Yang ketiga, pasar tidak terbatasi oleh dimensi waktu dan tempat. Jadi, konsekuensinya tidak punya biaya transaksi dan transportasi. Nah sekarang, 3 asumsi ini nggak pernah terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya,
Uh, ada nggak di dunia ini cuman satu-satunya penjualnya begitu banyak? Sambil contoh, itu sebelum COVID-19 jalan, itu Pak Luhut udah ngamuk-ngamuk tuh, gara-gara harga tiket Garuda dan tiket pesawat mahal ya. Patokannya lebih mahal dari standar internasional untuk ukuran yang sama gitu. Kenapa bisa terjadi? Karena punya kekuatan monopoli. Nah, kaos UI itu lambang dari contoh kekuatan monopoli. Kalau UI nggak terkenal, ya, itu lambang UI nggak ada artinya, nggak dibeli. Dan Anda dan saya ngalami kekuatan monopoli kan timbul karena beberapa alasan. Tapi alasan yang paling kuat adanya kekuatan monopoli adalah penguasaan teknologi. Kenapa saya nggak memakai Facebook? Saya nggak memakai yang lain. Pertama, saya bukan orang terkenal, dan kedua, saya tahu di situ ada kekuatan monopoli. Harga yang saya bayar untuk alat-alat itu lebih mahal dari biaya produksinya. Anda ngurus itu. Anda punya kartu kredit, ada punya kartu apa? Ya, kartu-kartu yang urusannya dengan perbankan atau pembayaran. Saya nggak banyak pakai kartu itu. Kenapa? Karena saya tahu struktur perbankan atau struktur jasa keuangan itu non persaingan sempurna. Selalu ada monopoli atau paling nggak 2-3 perusahaan yang besar. Nah, kalau 2-3 perusahaan besar bergabung menjadi satu membuat kekuatan monopoli, itu memaksa kita membayar lebih mahal dari yang seharusnya. Niar PNS bukan? Iya, Pak. Hah? PNS, Pak. Nah, pemerintah punya kekuatan monopoli dalam penggunaan tenaga kerja. Nah, kalau dalam teori ekonomi itu namanya monopsoni. Jadi kalau di dalam market cuma ada satu pembeli, itu monopsoni. Tahu nggak akibatnya, Niar? Gaji PNS kita lebih rendah dari gaji perusahaan swasta. Karena pemerintah punya kekuatan monopsoni. Sebenarnya kalau gaji Anda lebih rendah dari gaji teman Anda yang di swasta, pada produktivitasnya sama, Anda menderita nggak? Menderita kan? Nah, ini kesalahan di negara berkembang, selalu menganggap PNS gajinya harus lebih rendah dari perusahaan swasta. Padahal enggak. Kenapa? Karena kompetisi yang dibutuhkan sama. Perbedaan PNS dengan perusahaan swasta cuma satu. Kalau perusahaan swasta bekerja untuk menyebabkan perusahaannya dapat untung. Tapi kalau PNS bekerja keras supaya welfare-nya naik, welfare rakyat naik, kompetisinya sama. Dokter puskesmas yang bekerja di pedalaman dengan dokter elit yang bekerja di pusat kekuasaan butuh kualitas yang sama, tapi seringkali gajinya lebih rendah. Coba Anda lihat undang-undang kesehatan segala macam. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan asumsi-asumsi. Oh, satu lagi yang sebelum tambah tadi kan, pasar itu kita menganggap dalam teori ekonomi, dalam tataran teori, barang dan jasa bisa dipindahkan dengan cepat. Apa ya? Waktu saya main ke Manggala, dekat bekas kerajaan Tulang Bawang, saya nanya ikan asin gabus berapa sekilo? 8.000. Tapi waktu saya ke Jakarta, saya main ke supermarket, waktu itu masih ada supermarket ya, yang paling bagus Hero. Saya lihat harganya 40.000. Jarak Lampung ke Jakarta itu nggak nyampe 400 kilo. Tapi kenapa harganya bisa 5 kali lipat? Pertama, transportasi. Jadi seringkali harga barang jasa nyampe ke Jakarta berkali-kali lebih mahal dari biaya produksi. Sebaliknya harga barang-barang pabrik nyampe di Papua, nyampe di daerah-daerah itu 4 kali, 6 kali lebih mahal daripada harga pabrik. Yaitu menunjukkan bahwa proses kita nggak dibatasi oleh waktu dan tempat. Kenapa sarjana mahal? Karena proses pembentukannya lama. Kalau dari lahir bisa jadi sarjana kan nggak mahal. Gitu. Jadi kita dibatasi waktu dan tempat,
terus ada kekuatan monopoli, ada informasi tidak sempurna, ada private good, ini yang menyebabkan, ada public good, jadi ada barang dan jasa yang kita pakai tapi orang lain menikmati. Nah inilah yang menyebabkan akhirnya market tidak efisien, market failure. Nah ini yang menjadi alasan kenapa pemerintah intervensi. Tapi kalau pemerintah tanpa menggunakan teori, intervensinya bisa salah, malah berbahaya. Itu sebabnya tadi saya katakan di MPKP Anda harus membekali dua hal. Anda paham apa yang dimaksud dengan mekanisme pasar, Anda paham kekuatannya, Anda paham kelemahannya, Anda paham pada posisi ini itu perilakunya kayak apa, baru di situ intervensi pemerintah bisa benar. Contoh yang lain lah. Pernah dengar nggak dulu pemerintah menyarankan, saya ngalami lah. Waktu saya di Kerawang, itu ada anak muda cerita ke saya, lucu lu mas, gitu ya. Kenapa? Saya bilang, kenapa? Itu tahun 2091. Itu petani Kerawang disuruh sama perusahaan swasta, nanam itu jambu Bangkok, waktu itu masih yang putih ya. Lalu kenapa saya bilang? Iya mereka disuruh tanam, dijanjiin, waktu kalau nanti panen dibeli dengan harga 10.000 sekilo. Ternyata waktu panen cuma dibeli 2.000 sekilo. Kenapa? Karena permintaan untuk buah-buahan tanaman pertanian inelastis, nggak tinggi. Tapi suplainya, gara-gara kalau ditambah, bertambah banyak. Jadi ini gejala, setiap panen harga turun. Contoh yang lain, cengkeh. Dulu harga cengkeh Indonesia mahal. Lalu Menteri Pertanian yang dulu, Pak Toyib Hadi Wijaya, menyuruh rakyat untuk nanam cengkeh difasilitasi oleh pemerintah. Tapi begitu cengkehnya panen, harganya anjlok. Nah, karena nggak paham teorinya, pengentasan kemiskinan, pembangunan itu menjadi bumerang, menjadi pemborosan karena nggak paham teorinya. Seringkali kebijakan-kebijakan yang terjadi populis. Kita tidak bisa menghilangkan mekanisme pasar karena itu anugerah alam ya. Tapi kita juga tidak bisa percaya 100% pada dia karena ada masalah-masalah tadi. Jadi nanti Anda jangan beli kaos UI ya karena dieksploitasi di situ. Bagaimana? Ada lagi nggak pertanyaan di chatting ya? Saya cek dulu ya. Oke, waktunya sudah habis. Sampai ketemu lagi ya. Nanti kalau ada mau nanya lagi bisa lewat WA group atau email ke saya atau ke WA ke saya. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.